Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Karisma dari Prodi PAI 3A. Di sini kami akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester atau UTS mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh beliau Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI. Baiklah, langsung saja. Soal yang pertama adalah apa yang dimaksud kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah pola hubungan setiap individu atau warga negara dengan negaranya. Kewarganegaraan ini bersifat bebas, dalam arti setiap warga negara mempunyai hak dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan yang telah ditentukan. Di antaranya adalah hak kebebasan berpendapat dan berkecimpung dalam dunia politik. Yang berikutnya, nomor 2, apa judul makalah Anda? Jelaskan. Judul makalah kami adalah tentang HAM atau hak asasi manusia. Secara garis besar, HAM atau hak asasi manusia adalah sifat bawaan manusia sejak lahir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana HAM ini bersifat universal atau menyeluruh dan bebas, artinya tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, seperti hak memiliki kebebasan. HAM di sini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu HAM dalam perspektif Pancasila, UUD, dan Islam. Sejatinya UUD, Pancasila, terutama adalah Islam, sangat menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia, yang dibuktikan dengan dalam Pancasila terdapat sila-sila Pancasila, dari yang ketuhanan yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya mengandung implementasi dari hak asasi manusia. Begitu juga dalam UUD 1945 memuat nilai-nilai HAM atau hak asasi manusia seperti dalam batang tubuh. HAM dalam perspektif Islam itu adalah mutlak dari Allah, artinya bukan evolusi dari manusia. Jika HAM dalam versi umum hanya memperhatikan kemaslahatan manusianya saja, maka dalam Islam HAM atau hukukul insan atau hak asasi manusia dalam Islam itu memperhatikan juga hubungan antara manusia dengan Tuhannya atau hablum minallah. Kemudian dalil tentang HAM dalam Al-Quran diantaranya adalah Al-Quran surah Al-Isra ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam al-ayah, yang artinya dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Nah, garis besarnya di sini adalah lafadz karramna yang berarti memuliakan. Artinya Allah memuliakan manusia atau memberi kebebasan kepada manusia. Ini adalah bukti bahwa Allah atau Islam itu menjunjung tinggi hak asasi manusia yang disebut hukukul insan tadi. Kemudian pembahasan berikutnya adalah sejarah perkembangan HAM. Perkembangan HAM dimulai dari masa Orde Lama, kemudian Orde Baru. Dalam masa Orde Lama dan Orde Baru ini, HAM belum sepenuhnya diperhatikan. Artinya banyak terjadi permasalahan menyangkut hak asasi manusia. Kemudian baru dibuat peraturan tentang HAM, diantaranya adalah pembuatan Perpu, undang-undang tentang HAM, pasal-pasal dalam UUD 1945 dan sebagainya itu di era reformasi. Jadi termasuk sekarang itu telah diperkuat
hukum-hukum mengenai HAM demi melaksanakan atau mengimplementasikan hak asasi manusia. Di antaranya adalah dibentuk pidana jika terjadi pelanggaran HAM, seperti itu. Yang terakhir adalah pengadilan HAM di Indonesia. Di Indonesia, dalam mengatasi atau membentuk pengadilan HAM ini dibuat berbagai peraturan tentang HAM, seperti peraturan presiden tentang HAM, kemudian peraturan tentang tindak pidana jika terjadi pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Melanjutkan tentang materi makalah kami, HAM dalam perspektif Islam tadi, ada yang ketinggalan bahwasanya yang terakhir adalah HAM dalam perspektif Islam. HAM dalam perspektif Islam itu memiliki prinsip atau karakteristik, diantaranya adalah hifdzuddin, yaitu memelihara agama. Implementasinya berupa negara memberi jaminan kepada setiap warganya untuk memeluk agama dan tidak memaksa setiap orang atau individu untuk memeluk agama yang lain. Yang nomor 2, hifdzun nafas, artinya memberi kebebasan manusia untuk berkembang. Jadi hifdzun nafas ini artinya adalah menjaga diri. Menjaga diri itu seperti pemerintah atau negara menyiapkan lapangan kerja yang tepat untuk memelihara atau mengaktualisasikan kemampuan dirinya. Yang berikutnya adalah hifdzul aqli, artinya memberi jaminan kebebasan berpikir. Ini adalah menjaga akal. Jadi dalam menjaga akal, agama memberi jaminan kebebasan untuk berpikir atau berpendapat dalam suatu forum. Selain itu juga dilarangnya meminum minuman keras atau alkohol demi terjaganya akal manusia. Kemudian maqasidus syariah yang nomor 4 adalah hifdzul mal atau menjaga harta. Dalam hal ini negara menjamin kepemilikan, melarang korupsi, monopoli, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah hifdzun nasl. Ini adalah menjaga keturunan, yaitu melarang seks bebas atau yang semisalnya karena sangat bertentangan dengan prinsip HAM. Yang nomor 3 terakhir, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta terhadap negeri ini. Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap negeri ini, kami mengambil cara, diantaranya adalah menjaga persatuan dan persatuan. Nah, untuk demi mempererat rasa persatuan dan kesatuan, ini adalah untuk terlaksananya HAM, hak asasi manusia, dan juga menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antar bangsa dan negara. Seperti dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah dalam tali Allah dan janganlah kamu terpecah belah. Jadi ini adalah untuk meningkatkan rasa cinta, kita harus bersatu padu, artinya tidak boleh terpecah belah. Jika salah satu cara ini dapat dilaksanakan atau diimplementasikan dengan baik, maka terciptalah rasa cinta dan kasih sayang antar warga terhadap bangsa dan negaranya. Sekian
Dari saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.